Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Nabila dengan NIM D10 11 21 11 15. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar outline saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Abu serabut kelapa atau coconut hash terhadap sifat fisik tanah yang distabilisasi dengan kapur. Adapun dosen pembimbing utama saya adalah Bapak Dr. Renat Insinyur RM Rustam Aji FT IPU. Dosen pembimbing kedua saya adalah Ibu Insinyur Vivi Bahtiar SDMT IPM. Untuk dosen penguji pertama saya adalah Bapak Dr. Ing Insinyur Eka Priyadi MT. Untuk dosen penguji kedua saya adalah Bapak Insinyur Danang Gunarto STMT IPM. Untuk sistematika penulisan, Bab 1 pendahuluan, Bab 2 tinjauan pustaka, Bab 3 metodologi penelitian, Bab 4 hasil dan pembahasan, Bab 5 penutup. Belakang. Tanah merupakan material yang memiliki peranan penting dalam konstruksi teknik sipil, terutama sebagai dasar pondasi pada suatu bangunan maupun jalan serta berfungsi sebagai pendukung dasar bagi suatu konstruksi yang berada di atasnya. Masalah yang sering terjadi pada kasus tanah yang dinilai tidak stabil atau jelek, yang pertama adalah penurunan tanah atau settlement, yang kedua adalah deformasi atau perubahan bentuk. Untuk mencegah masalah-masalah tersebut, maka tanah perlu dilakukan stabilisasi guna memperbaiki sifat dan parameter tanah agar tanah tersebut dapat memenuhi syarat dalam konstruksi. Adapun bahan stabilisasi yang digunakan, kapur tohor atau CaO merupakan bahan pengikat tanah karena kapur berfungsi melalui proses kimia yang disebut pozzolanic reaction, di mana terjadi reaksi antara kapur dan mineral yang mengakibatkan peningkatan kekuatan tanah dan penurunan sifat plastisitas serta daya serap air. Abu serabut kelapa untuk bahan stabilisasi keduanya. Abu serabut kelapa merupakan salah satu limbah yang memiliki banyak fungsi karena mengandung silika SiO2 yang apabila bertemu dengan kapur atau CaO akan menghasilkan senyawa pengikat yang lebih kuat. Pengaruh campuran dari kapur atau CaO yang bertemu dengan air pada tanah menjadi CaOH2, kemudian bereaksi dengan silika SiO2 pada abu serabut kelapa dan alumina Al2O3 yang terdapat dalam tanah akan menghasilkan senyawa pengikat. CaH adalah senyawa utama yang mengikat partikel tanah mirip seperti pada proses pengerasan beton, sehingga struktur tanah jadi lebih stabil. Pertama, apakah penggunaan kapur dan abu serabut kelapa menghasilkan kekuatan tanah yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan kapur saja? Yang kedua, berapa persentase variasi bahan stabilisasi tanah abu serabut kelapa dan kapur agar hasilnya optimum? Untuk yang ketiga, berapa lama waktu peram atau curing time yang distabilisasi bahan abu serabut kelapa dan kapur agar hasil optimum? Untuk mengetahui penggunaan kapur dan abu serabut kelapa menghasilkan kekuatan tanah yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan kapur saja. Yang kedua, untuk mengetahui berapa persentase variasi bahan stabilisasi tanah abu serabut kelapa dan kapur agar hasil optimum. Untuk yang tujuan ketiga, untuk mengetahui berapa lama waktu peram atau curing time yang distabilisasi bahan abu serabut kelapa dan kapur agar hasil optimum. Untuk pembatasan masalahnya, yang pertama, sampel tanah yang digunakan adalah berupa tanah terganggu dari kuari Desa Paniraman, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Bahan campuran yang digunakan adalah kapur atau CaO dan abu serabut kelapa CHA. Air yang digunakan sebagai bahan tambahan agar tanah menjadi homogen adalah air ledeng yang diproduksi PDAM Pontianak di Laboratorium Mekanika Tanah, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Persentase penggunaan kapur pada campuran tanah adalah sebanyak 5% dari berat kering tanah. Persentase variasi penambahan abu serabut kelapa untuk setiap sampel adalah sebanyak 5%, 10%, 2% dari berat penggunaan kapur. Untuk masa pemeraman sampel adalah 0 hari, 7 hari, dan 14 hari. Untuk pengujian sifat fisik tanah terganggu atau disturbed soil sebagai berikut. Pengujian kadar air tanah.
dengan ASTM D2216. Untuk pengujian berat volume dengan ASTM D2937. Untuk berat jenis tanah dengan ASTM D854. Untuk pengujian batas atribut dengan ASTM D4318. Pengujian analisa gradasi dengan ASTM D1140 dan ASTM 422. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Tinjauan umumnya. Susunan tanah terdiri dari udara 25%, air 25%, organik 5%, mineral 45%. Pada penelitian ini, stabilisasi yang digunakan ialah stabilisasi kimiawi. Stabilisasi kimiawi. Stabilitas dengan cara kimiawi yaitu dengan menambahkan bahan kimia tertentu dengan material tanah sehingga terjadi reaksi kimia antara tanah dengan bahan pencampurannya yang akan menghasilkan material baru yang memiliki sifat teknis yang lebih baik. Metode perbaikan tanah dengan bahan kimia dapat menggunakan bahan kimia dan atau bubuk kimia yang dicampurkan dengan tanah yang akan diperbaiki dengan beberapa metode pencampuran yang sesuai kondisi bahan stabilizer maupun kondisi tanahnya. Klasifikasi USDA atau United States Department of Agriculture. Untuk klasifikasi USCS atau Unified Soil Classification System. Klasifikasi ASTO atau American Association of State Highway and Transportation Official Classification. Bahan stabilisasi abu serbet kelapa atau coconut husk ash. Pengolahan abu serbet kelapa sangat mudah, cukup dibakar dengan panas tertentu hingga membentuk abu-abu, lalu disaring hingga mendapatkan abu yang benar-benar halus. Komposisi senyawa dari abu serbet kelapa dalam satuan persen berat terdiri dari unsur SiO2 sama dengan 34,9%. Abu serbet kelapa mengandung alumina, silika, dan kalsium yang bersifat pozolan hingga mempercepat waktu ikat semennya dikarenakan sifat pozolan tersebut dapat memperkecil pori-pori dalam pasta semen. Kapur tohor atau CaO adalah hasil pembakaran batu kapur pada suhu kurang lebih 900 Fahrenheit dengan komposisi sebagian besar kalsium karbonat atau CaCO3. Kapur tohor CaO atau kalsium oksida adalah bahan yang sering digunakan dalam stabilisasi tanah, terutama pada proyek konstruksi seperti jalan, pondasi, dan bangunan. Kapur bereaksi dengan tanah yang mengandung lempung, membentuk senyawa yang memperkuat daya dukung tanah. Untuk pengujian sifat fisisnya, kadar air dengan ASTM D221671. Rumusnya W sama dengan W2 dikurang W3 dibagi 23 dikurang W1 dikali 100%, di mana W1 merupakan berat cawan kosong, W2 berat cawan kosong plus tanah basah, W3 berat cawan kosong plus tanah kering. Untuk pengujian berat volume tanah dengan ASTM D293783, di mana W2 kurang W1 dibagi V, mana Y berat volume tanah basah, W1 berat ring, W2 berat ring plus tanah basah, V sama dengan volume tanah basah. Berat jenis dengan STM D85472 dengan GST derajat sama dengan W2 dikurang W1 dibagi W2 dikurang W1 dikurang W3 kurang W4, di mana W1 berat piknometer, W2 berat piknometer plus tanah, W3 berat piknometer plus tanah plus air, W4 berat piknometer plus air. Untuk pengujian batas cair LL dengan rumus LL WN N dibagi 25 pangkat 0,2121, di mana GS berat jenis tanah atau specific gravity, gamma YS biasa jenis butiran padat, PL sama dengan berat. Untuk batas plastis, rumusnya PL sama dengan berat air dibagi berat tanah kering dikali 100%. Untuk batas susut, SL sama dengan berat air berat tanah kering dikurang P1 dikurang P2 gamma air dibagi berat tanah kering dikali 100%, di mana GS berat jenis tanah. Untuk selanjutnya, pengujian analisa gradasi, analisa saringan dengan STM D42272. Analisa yang akan dalam mengayak dan
menggetarkan contoh tanah dengan ukuran partikel-partikel lebih besar dari 0,075 mm melalui satu set ayakan, di mana lubang-lubang ayakan tersebut makin kecil secara berurutan. Untuk pengujian analisa saringan dengan STM D42272, analisa hidrometer yaitu mengetahui diameter butiran tanah yang lebih kecil dari 0,075 mm atau lolos saringan nomor 200. Analisa penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dari Desmi tahun 2017 dengan dari Handayani tahun 2019 dengan judul Pemanfaatan Cahaya dari Hasanah tahun 2019 dengan judul Pengaruh untuk penelitian Misbah pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengujian sampel tanah terhadap semua percobaan secara langsung di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pontianak. Adapun lokasi asal sampel tanah pada penelitian ini berada di Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Abu serabut kelapa atau coconut hass. Abu serabut kelapa atau coconut hass. Rentang kandungan silika pada abu serabut kelapa atau coconut hass pada sumber penelitian pembakaran biasa atau manual. Untuk kandungan silikanya persentasenya 27-36%. Untuk keperluan stabilisasi tanah, kandungan silika di atas 30% sudah dianggap cukup layak, apalagi jika dikombinasikan dengan kapur tohor CaO yang akan membantu reaksi pozolaniknya. Untuk hasil pengujian abu serabut kelapa yang dilakukan di uji lab BSPJI atau laporan hasil ujinya adalah kadar silikat sebagai SiO2-nya persentasenya 34,9%. Untuk bahan stabilisasi kapur tohor atau CaO, menurut SNI 036861 tahun 2002, kapur tohor CaO yang digunakan untuk bahan stabilisasi memiliki rentang 3% sampai 10%, dan pada penelitian ini kami menggunakan kapur di 5%. Tentuan persentase yang digunakan pada penelitian ini diambil berdasarkan referensi dari penelitian sebelumnya yang mana juga menolak yang menggunakan abu serabut kelapa sebagai bahan stabilisasi. Dari penelitian sebelumnya, untuk persentase abu serabut kelapa yang digunakan kisaran tentang 5% sampai 20%, sehingga pada penelitian ini variasi persentase kapur yang digunakan 5%, 10%, 20%. Pada penelitian ini, untuk menentukan persentase kapur tohor yang digunakan pada penelitian ini diambil berdasarkan referensi dari penelitian sebelumnya yang mana juga menggunakan kapur sebagai bahan stabilisasi. Dari penelitian sebelumnya, untuk persentase kapur yang optimum digunakan kisaran tentang 4% sampai 6%, dan persentase kapur yang paling optimal pada persentase 5%, sehingga pada penelitian ini variasi persentase kapur yang digunakan adalah 5%. Pengujian data sampel tanahnya. Pengujian dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Tanjung Pura. Pengujian dilakukan terdiri dari sifat fisik dan mekanis. Sifat fisik kadar air, berat volume, berat jenis, batas-batas terbang, analisa saringan, analisa hidrometer. Untuk pengujian sifat fisik laboratoriumnya, variasi campuran bahannya. Untuk tanah asli 100%, untuk kapurnya 0%, untuk abu serabutnya 0% dengan kode variasi S. Untuk tanah asli 95% digunakan kapurnya 5%, untuk abu serabut kelapanya 0%, kode variasinya SL. Untuk tanah aslinya 90% menggunakan kapur 5%, abu serabut kelapanya 5%, kode variasinya LLC 5%, SLC 5. Untuk tanah asli 85%, kapurnya digunakan 5%, abu serabut kelapanya 10%, untuk kode variasinya LLC 10. Untuk tanah asli, persentase tanah aslinya 75%, kapurnya 5%, abu serabut kelapanya 20%. Untuk kode variasinya SLC 20. Untuk jumlah sampel benda ujinya ada 169 sampel benda uji. Sifat ini diagram alih penelitian untuk sifat fisik, di mana dimulai dulu dengan studi literatur di mana material seperti tanah, kapur, dan abu serabut kelapa. Tanah yang dipakai tanah tergang atau disturbed soil. Untuk seterusnya ada pembuatan benda ujinya sebanyak 130 sampel, 169 sampel. Untuk analisa data terus selesai. Hasil pengujian sifat fisiknya, untuk kadar air diambil dari hasil pemadatan dengan W optimum dalam persentase 20,455%. Untuk berat volumenya 1,235. Untuk berat jenisnya 2,856. Untuk batas cair 32,532, batas basisnya 28,489. Untuk
Indeks plastisitasnya atau IP 4,048, batas susunya 22,358. Pemeriksaan analisa gradasi distribusi butiran dalam persentase, pasirnya 20%, lanonya 57%, dan lempungnya 22%. Persentase seminar outline saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.